Bukan salah kalau kita bercita-cita yang orientasinya karir, nggak salah. Tapi rugi banget karena usia kita pendek dan kita punya cita-cita tinggi mengejar surga. Maka kita perlu mencari satu amal yang gede dampaknya, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya masih mengalir. Assalamualaikum sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya Muhammad Elfandi. Di dua video sebelumnya saya sudah membahas tentang perbedaan konsep cita-cita dan kontribusi unggulan. Singkatnya gini, cita-cita itu biasanya berorientasi profesi, karir, pekerjaan. Kalau sebelumnya kita berpikir dengan cara seperti itu, menurut saya saatnya kita rombak, kita ubah. Karena cita-cita itu penting, kita sehari-hari puluhan tahun mengejar cita-cita itu. Kalau cita-cita itu tidak membuat kita berdampak di akhirat, tidak membuat kita punya tabungan pahala yang banyak, rugi banget. Setiap hari kita kejar, tapi pahalanya terputus ketika kita meninggal. Makanya saya mengusulkan, menawarkan sebuah konsep. Ubahlah konsep cita-cita yang berorientasi profesi itu menjadi cita-cita yang berorientasi kontribusi. Kontribusi ada dua kategori, kontribusi unggulan dan kontribusi biasa. Apa itu kontribusi unggulan? Kontribusi unggulan adalah amal-amal kita yang dampaknya luas, level global, internasional atau level nasional, yang pengaruhnya itu tidak berhenti setelah kita meninggal. Jadi kalau kita meninggal dan pengaruh amal kita masih menyebar, ada orang nulis buku, bukunya terjual jutaan kopi, berpengaruh, menginspirasi, mengubah. Setelah dia meninggal, pahalanya tetap mengalir. Ada orang bikin sistem apapun, sistem politik, sistem sosial, sistem pendidikan. Sistem ini kepake bertahun-tahun, umat manusia menggunakan sistem ini, pahalanya mengalir terus. Jadi kalau kita sekarang baca hadis Rawahu Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pahalanya masih mengalir ke Imam Bukhari. Kita baca buku usul fikih, pahalanya masih mengalir ke Imam Syafi'i. Kita masih menggunakan teknologi ilmu optik, pahalanya akan mengalir ke Ibnu Haytham yang mengembangkan ilmu optik. Kita masih menggunakan berbagai peralatan bedah, pahalanya masih mengalir ke Ibnu Nafis yang mengembangkan berbagai peralatan bedah di zamannya. Itulah yang namanya kontribusi unggulan. Bukan salah kalau kita bercita-cita yang orientasinya karir, nggak salah. Tapi rugi banget karena usia kita pendek dan kita punya cita-cita tinggi mengejar surga. Maka kita perlu mencari satu amal yang gede dampaknya, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya masih mengalir. Itulah konsep kontribusi unggulan. Tinggal sekarang ada satu pertanyaan. Gimana merumuskan rencana kontribusi unggulan? Gimana bisa dapat jawaban RKU saya itu apa, rencana kontribusi unggulan saya? Banyak caranya ya. Memikirkan cita-cita masa depan itu banyak metodenya. Kalau metode yang digagas oleh Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, dia bilang gini, coba bayangkan situasi ada pemakaman, lalu ada keranda jenazah. Di dalam peti jenazah itu ternyata badan kita sendiri. Kita meninggal, lalu ditandu oleh banyak orang, dan liang lahatnya sudah disiapkan, lalu tubuh kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Dikuburlah kita. Kita ngelihat fenomena itu. Lalu mulai orang memberi testimoni. Ada pasangan atau orang terdekat ya, istri, suami atau anak-anak. Apa testimoni mereka tentang jenazah ini? Yang kedua ada yang bilang dari sahabat dekat. Mereka testimoni juga. Yang ketiga ada kolega, partner, rekan bisnis atau teman-teman yang nggak terlalu dekat. Yang keempat ada fans, orang yang mengenal kita dari jarak jauh tapi nggak terlalu dekat dengan kita. Apa kira-kira yang akan mereka ucapkan tentang kita? Misalnya pasangan hidup ya, suami akan bilang ini istri yang soleha, yang setia, yang berbakti. Atau dia akan mengatakan, ini orang ini untuk mati katanya. Ini orangnya yang setia, pembangkang, gak mau taat dengan suaminya. Lalu juga terlalu cerewet misalnya, macam-macam lah misalnya. Yang kedua, orang-orang yang menjadi sahabat kita, mereka akan testimoni juga. Mereka akan bilang, saya kehilangan sekali, ini orang yang sangat baik, sahabat sejati, ketika saya butuh dia ada. Ketika saya lagi untung dia nggak mau kecepatan untung, dia nggak mau ngerepotin saya. Atau mereka akan mengatakan ini ngakunya sahabat, tapi ketika saya butuh dia kabur, ketika saya lagi untung, lagi cuan, ketika saya lagi bahagia dia datang dan juga minta bantuan dan juga dia ngerepotin. Apa yang akan mereka katakan? Lalu kolega, rekan bisnis, mereka akan bilang misalnya ini adalah motor perusahaan, energinya, dia ini adalah yang membuat inspirasi bagi kantor. Atau mereka akan bilang, untung orang ini meninggal, dia ini nggak berguna di perusahaan, ngerepotin, bikin perusahaan rusak, bangkrut, tapi nggak bisa dipecat karena dia anak komisaris misalnya. Ya ini bikin susah orang aja di kantor itu. Lalu orang yang keempat akan mengatakan,
fans, orang yang jauh. Ini orang soleh dari jarak jauh, ternyata ketika saya kenali lebih dekat, ini lebih soleh lagi dari yang saya kenal. Atau mereka akan bilang, kelihatannya aja orang baik, ketika didekati, ketika makin kenal ternyata orang akhlaknya bobrok, ketika makin dekat barulah nyadar ternyata ini orangnya busuk sekali, nggak seperti yang dia katakan. Nah, testimoni orang-orang ini, kata Stephen Covey, respon orang-orang tentang kita itu adalah kesimpulan orang yang berinteraksi puluhan tahun dengan kita, dan itulah biasanya yang menjadi tujuan hidup. Jadi kalau kamu bisa membayangkan apa kira-kira yang akan dibicarakan orang tentang kita, nah itulah cita-cita kamu. Kamu ingin menjadi orang yang karirnya kayak gimana, ingin jadi suami atau istri atau anak yang seperti apa di depan keluarga terdekat, ingin jadi sahabat yang kayak gimana, ingin menjadi pekerja, pengusaha, karyawan atau teman kantor seperti apa yang dipersepsikan oleh kawan-kawan di kantor. Itu kurang lebih cara membayangkannya. Tapi saya berpikir, apakah betul komentar orang itu cukup sebagai cita-cita kita? Apakah betul? Masalahnya adalah banyak sekali pekerjaan, amal-amal yang tidak diketahui oleh manusia. Bahkan orang terdekat pun nggak akan tahu amal-amal kita. Berarti kalau amal kita itu ditentukan oleh pandangan orang lain, kita nggak akan pernah ikhlas. Pandangan kita itu harus dapat testimoni dari orang lain. Dianggap baik oleh orang lain, belum tentu baik di mata Allah. Dianggap sukses oleh masyarakat dunia, belum tentu sukses bagi masyarakat akhirat. Itu pertanyaan mendasar, kritikan mendasar tentang konsepnya Seven Habits itu. Ada juga konsepnya Ikigai. Orang-orang Jepang punya konsep irisan antara vocation, love, needs, macam-macam. Maka setelah melihat irisan-irisan itu akan ketahuan apa yang menjadi cita-cita kamu. Disebutnya Ikigai. Tapi kedua konsep ini ada satu hal yang hilang di situ menurut saya, yaitu konsep tentang keikhlasan, spiritualisme dan juga al-ihsan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menawarkan konsep yang lain. Bagaimana merumuskan RKU? Namanya konsep Yaumul Hisab. Jadi bayangkanlah situasi Yaumul Hisab. Dalam hadis-hadis cobalah cari tentang fenomena Yaumul Hisab. Nanti semua umat manusia akan berkumpul. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat, semuanya berkumpul. Miliaran, nggak tahu berapa puluh miliar ya jumlah manusia itu. Sekarang aja ada 7 miliar. Ketika semua manusia itu berkumpul, matahari dekat, sangat panas. Orang berkeringat, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai sikut, ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Semua orang bingung, telanjang, gak ada yang pakai pakaian. Sampai yang Aisyah bilang, ya Rasulullah nanti kita malu dong. Rasulullah senyum, Aisyah nanti gak ada orang yang mikirin soal aurat lagi. Semuanya bingung dengan nasib masing-masing. Karena saat itu padang mahsyar jadi penentuan masuk surga atau dijebloskan ke neraka. Saat itu terjadi kawan-kawan, tidak ada orang yang berpikir tentang orang lain. Semua orang berpikir egois tentang dirinya sendiri. Nah, modalnya saat itu adalah amal-amal kita. Semakin gede amalnya, semakin gede pahalanya, semakin kita punya chance untuk dapat rahmat Allah dan akhirnya masuk surga. Jadi ketika kita merumuskan kontribusi unggulan, bayangkanlah situasi itu, lalu Allah mulai memanggil satu demi satu manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat. Lalu kita ditanya, misalnya nih, ada seorang pemuda namanya Muhammad bin Idris. Dia akan ditanya oleh Allah. Muhammad bin Idris maju. Ditanya akidahnya beres, sholatnya beres, puasanya beres, ibadahnya sempurna, perfect. Lalu Allah akan nanya, wahai Muhammad bin Idris, apa kontribusi, dampak, manfaat, amal yang kamu kerjakan waktu di dunia? Apa yang akan dia bilang? Dia akan mengatakan, ya Allah, waktu saya di dunia, saya menuliskan sebuah konsep usul fikih dalam buku yang berjudul Ar-Risalah. Itulah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Buku itulah dari zamannya, dari abad kedua Hijriah sampai detik ini masih kepake, sehingga pahala Imam Syafi'i sampai hari ini tahun 2021 masih mengalir ke kuburan beliau. Jadi pahala di akhirat akan banyak insya Allah. Pahala Imam Bukhari juga kayak gitu. Pahala Imam Bukhari sampai hari ini belum selesai, masih terus mengalir. Mesir misalnya, di Mesir ada seorang penakluk membawa Islam ke Mesir namanya Amr bin As, sahabat Nabi yang luar biasa. Kemampuan leadership, retorika, seorang diplomat. Beliaulah yang membawa Islam ke Mesir sehingga sekarang jutaan orang Islam di Mesir yang bersyahadat, yang ngaji, yang dakwah, yang beramal, seluruh pahala mereka, termasuk saya yang kuliah di Mesir di Al-Azhar Kairo, pahala saya, pahala kalian yang mendengarkan video ini, seluruhnya akan ditransfer ke seseorang yang pernah menyebarkan Islam di Mesir, yaitu Amr bin As. Akan ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kontribusi unggulan Amr bin As yang mengislamkan Mesir, Oman dan Bahrain. Jadi orang-orang itu akan laporan di depan Allah di padang mahsyar Yaumul Hisab dengan amal-amalnya. Nanti yang paling pertama amal-amal akidah ya.
keyakinan, akidah, keimanan, lalu amal-amal berhubungan dengan ibadah mahdhah, ibadah ritual. Nanti ada amal-amal yang berhubungan dengan ibadah sosial kita. Nah, ibadah sosial ini, muamalah ataupun amal-amal peradaban, apa yang ingin kalian bidik. Itulah kontribusi unggulan. Dengan cara seperti ini, sehingga yang kita cari adalah testimoni Allah bukan testimoni manusia. Komentar Allah bukan komentar manusia. Sehingga kalau orang punya RKU dengan membayangkan padang mahsyar, dengan membayangkan yaumul hisab, maka dijamin RKU-nya tidak mungkin RKU yang melenceng. Kan nggak mungkin ada orang yang datang nanti di depan Allah, kalian membayangkan sekarang saya akan laporin di depan Allah, ya Allah waktu saya di dunia saya berhasil mendirikan 1000 cabang diskotek. Nggak mungkin. Pasti RKU yang ingin kalian persembahkan di depan Allah adalah kontribusi yang paling berdampak dan diniatkan untuk Allah. Pasti hal-hal yang soleh, hal-hal yang baik. Tapi kalau cita-cita itu berorientasi profesi, bisa jadi ada orang yang cita-citanya menjadi raja kasino, atau ada yang cita-citanya menjadi juragan ganja di Asia Tenggara, atau cita-citanya ingin mengumpulkan 20 mobil sport dan menjadi orang paling kaya di Asia, tapi nggak akan dibawa ke akhirat. Orang yang RKU-nya dibayangkan sebagai modal di padang mahsyar, mustahil dia membayangkan cita-cita yang maksiat atau cita-cita duniawi. Jadi kalau RKU itu di depan Allah kita presentasikan, maka RKU-nya dijamin insya Allah RKU yang berorientasi akhirat. Nah, kalau itu jadi cita-cita, kebayang dong aktivitas kita di dunia ini setiap hari, setiap pekan, setiap tahun, selama puluhan tahun kita kejar, kita tidak sedang mengejar dunia. Kita sedang beraktivitas dunia tapi kita mengejar akhirat, karena RKU ini adalah bahan untuk mendapatkan surga di akhirat. Begitu cara membayangkan RKU di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini belum selesai. Ada 4 tahapan bagaimana mulai menyeleksi RKU, sehingga nanti di antara semua peluang amal soleh kalian punya satu spesifik rencana kontribusi unggulan yang kalian bidik, ingin kalian presentasikan di depan Allah, dan kalian mulai sejak hari ini tahun 2021. Gimana caranya? Insya Allah akan saya bahas di video berikutnya. So, kawan-kawan semua jangan lupa subscribe di YouTube channel saya, karena saya akan berbagi tiap pekan tema-tema pemikiran, kepemimpinan, peradaban, dan sejarah Islam insya Allah, apapun yang akan membantu kalian menjadi impactful muslim. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.